Velma mengumpat seenaknya, "Sialan, kalau bukan karena kamu yang garuk-garuk kepala seharian, bagaimana pacarku bisa tersihir olehmu?" Setelah itu, dia melihat anak laki-laki di sampingnya dan berteriak dengan marah, "Smith, tampar wajahnya dengan keras untukku. Dan putar rambutnya untukku. Aku akan melihat bagaimana dia bisa menutupi wajahnya yang jelek mulai sekarang." Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencibir, "Saya akan mengambil video dari semuanya dan mempostingnya secara online, agar semua orang bisa melihat seperti apa kecantikan sekolah Claudia, yang dulu begitu populer, sekarang." Smith berkata dengan canggung, "Ayo, Velma, ayo pergi, toh tidak perlu berpapasan dengannya." Velma mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Smith dengan sekejap, membuatnya tercengang. "Melindunginya, kan? Sepertinya aku salah tentang dia. Kamu benar-benar melecehkannya di belakangku?" Smith menutupi wajahnya dan goyah untuk sementara waktu. Ketika Velma melihat bahwa dia ragu-ragu untuk bergerak, dia menjadi marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Bagus. Anda tidak ingin berkelahi, kan? Oke. Mulai sekarang, kita berdua berpisah. Kamu pergi sejauh mungkin. Jauh dariku, sejauh mungkin." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada dua gadis lain di sekitarnya, "Kalian berdua ambil dia untukku. Aku ingin memberi pelajaran ini sendiri." Smith buru-buru memohon, "Velma, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Velma berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa maksudmu. Hari ini aku akan memberimu dua pilihan, entah tersesat atau kalahkan jalang itu dengan keras untukku." Smith ragu-ragu sedikit, lalu seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia mengepalkan tinjunya, memandang Claudia, mengertakkan gigi, dan mengutuk, "Claudia, aku tidak pernah mengundangmu, tapi kamu bahkan mengatakan bahwa aku melecehkanmu di depan pacarku, sejak kamu memulainya lebih dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Velma melihat ini, sudut mulutnya menyeka senyum kemenangan, dan kemudian berkata kepada dua gadis di sekitarnya, "Kalian berdua pergi dan tangkap jalang itu, aku ingin memberinya close-up yang bagus." Claudia agak khawatir pada saat ini dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, tetapi pada saat yang sama juga mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Velma sama sekali tidak bercanda dengannya. Gadis ini terlihat tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya, tulangnya sangat buruk. Dia telah menindas teman sekelas Indonesia yang belajar sendirian, dan dia telah terlibat dalam intimidasi di sekolah. Sekolah diganggu oleh siswa intimidasi, dua tangan tidak bisa dihitung, dan keluarganya memang memiliki beberapa latar belakang, banyak hal yang bisa diatur, masyarakat umum benar-benar tidak mampu main-main dengannya. Pada saat ini, Fanny tiba-tiba tidak ragu untuk memblokir di depan Claudia, dan kemudian dengan tatapan meminta bantuan, menatap Tama yang pendiam. Dia tidak mengerti mengapa Tama, yang selalu sinis tentang kejahatan, sempat ragu untuk mengambil tindakan saat melihat Claudia dibuli oleh para remaja bermasalah tersebut. Sebenarnya, dia tidak ingin melihat pertunjukan yang bagus. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk memahami dan mengamati gadis bernama Claudia ini. Di satu sisi, untuk melihat bagaimana gadis ini bertindak, di sisi lain, juga dapat mengambil kesempatan untuk memahami beberapa pesan yang terkait dengan hidupnya. Dalam proses melecehkan Claudia, orang-orang ini secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Misalnya, meskipun dia dari ras campuran, dia seharusnya belajar di sekolah dengan lebih banyak bahasa Indonesia. Itulah sebabnya dia sekelas dengan remaja-remaja Indonesia ini. Misalnya, ayah Claudia adalah anggota mafia Italia, dan meskipun perilaku Velma sebelumnya yang secara aktif berteman dengan Claudia, dapat dilihat bahwa ayah Claudia pastilah tokoh berpangkat tinggi di mafia selama hidupnya. Tama bahkan menebak bahwa Claudia kemungkinan memiliki sedikit keterampilan. Karena jangan lihat tubuhnya yang sedikit kurus, tapi menurut Tama, tubuhnya menunjukkan rasa kekuatan yang tersembunyi,
dia tampaknya lebih kuat dari rata-rata orang, tampilan tidak banyak latihan. Dia bahkan merasa tidak melihat keempat remaja bermasalah ini berteriak sangat kuat, tapi pertarungan sebenarnya, gabungan 4 orang, mungkin bukan lawan Claudia. Namun, ketika dia tiba-tiba melirik Fanny dan melihat bahwa matanya tampak penuh keraguan dan kebingungan tentang dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menonton pertunjukan. Jika dia terus menonton, saudara perempuannya, yang tidak yakin mengapa, akan kecewa padanya. Jadi, dia segera maju, memblokir tubuh Smith dan dengan ringan berkata, "Saya melihat bahwa beberapa dari Anda adalah orang Indonesia, di luar dan di sekitar. Bukankah orang tua Anda mengajari Anda untuk tidak menonjolkan diri?" Velma memutar matanya ke arahnya, berkata dengan wajah menghina, "Rumput, siapa kamu? Apa artinya bagimu?" Tama mengerutkan kening, memandang Smith itu, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, dengan serius berkata, "Adik laki-laki, mulut pacarmu benar-benar terlalu bau. Ini bahkan bukan pertengkaran. Apakah kamu masih menunggu tahun baru?" Begitu kata-kata Tama jatuh, Velma itu seolah-olah ekornya telah diinjak, mengutuk dengan marah, "Kau bilang mulutku bau? Percaya atau tidak, aku akan memanggil seseorang untuk datang dan mengobrak-abrik mulutmu." Velma marah, tetapi tidak pernah bermimpi bahwa pacarnya yang selalu menuruti perintahnya, tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan gigi terkatup, berkata dengan suara dingin, "Mulutmu bau." "Rumput." Mata Velma melebar dan dia mengutuk, "Smith, apa yang kamu katakan tentang aku?" Dia berteriak dan meraung, "Ku bilang mulutmu bau." Setelah itu, dia segera bergegas ke depan, meraih kerah Velma, dan mengayunkan tangan kanannya ke wajah Velma, menamparnya dengan keras. Ini membuat semua orang di tempat kejadian, kecuali Tama, tampak tercengang. Terutama 2 pengikut Claudia dan Velma. Mereka dulu adalah teman sekelas dan tahu betul betapa rendahnya Smith di depan Velma. Selama dia tidak bahagia, dia bahkan tidak berani bernapas di depannya. Dan Velma akan meninju dan menendangnya karena ketidaksenangan sekecil apapun, bahkan di sekolah, jadi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menyerangnya. Dia sendiri juga bingung. Dia belum pernah dipukuli dalam 18 tahun hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Smith, yang seperti anjing di sisinya, berani memukulinya, jadi dia berteriak dengan marah, "Smith, beraninya kau memukulku? Aku akan membunuhmu, dasar bajingan." Smith sangat marah sehingga dia menamparkan lawannya dengan serangkaian tamparan, membuat pipinya memar dan darah merembes dari sudut mulutnya. Tapi dia masih belum puas. "Kamu hanya memiliki uang busuk di keluargamu, mengapa kamu begitu bangga padaku? Aku akan menghajarmu sampai mati." Velma diberi selusin tamparan berturut-turut, seluruh kepala orang itu linglung dan bengkak, yang memegang telepon di tangannya, tapi karena momen yang tiba-tiba dia tidak memegang telepon dan jatuh ke tanah. Tama melihat ini, mengambilnya dengan tangan, menemukan bahwa Velma telah membuka platform video pendek, dan bahkan siap untuk merekam, jadi dia tertawa, "Kamu berteriak pada saudari ini dan kamu ingin merekam video, tetapi itu jatuh ke tanah. Sepertinya tidak nyaman untuk menembak, atau aku akan membantumu." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengklik tanda plus di layar, kamera langsung mengarah ke wajah Velma, menekan tembakan. Pada titik ini, amarah Velma telah hilang. Ayah kaya, tapi uang jauh tidak bisa menyelamatkan tamparan dekat. Meskipun Smith sedikit pengecut, tapi setidaknya dia juga seorang pemuda 1,8 meter. Kualitas fisik memiliki keunggulan yang menghancurkan atas Velma. Jadi puluhan menamparnya terus-menerus seperti permainan, tidak ada lagi kemampuan dalam dirinya untuk melawan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.